Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan ketiga, yaitu mengenai penjadwalan proses pada mata kuliah sistem operasi. Ya, jadi yang dinamakan dengan penjadwalan proses adalah dia adalah kumpulan mekanisme atau sistem yang berada di dalam OS atau sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan di dalam komputer. Jadi dalam prinsip sistem komputer itu memang ada penjadwalan pada proses yang harus berjalan. Nah, penjadwalan bertugas untuk memutuskan hal-hal seperti misalkan proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Jadi ada timingnya dan juga ada jarak atau waktu tempuhnya atau waktu lamanya dia berjalan atau berproses. Nah, sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja komputer pada sistem komputer menurut kriterianya masing-masing. Nah, apa sih itu kriteria penjadwalan? Ada yang dinamakan dengan fairness, yaitu merupakan proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu biasanya pada saat layanan pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan. Lalu yang kedua ada yang dinamakan dengan utilisasi, yaitu proses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu. Nah, sehingga dengan total waktu operasi, jadi nanti ada perbandingannya antara penjadwalan yang sedang berjalan satu sama lain. Nah, lalu yang ketiga ada yang dinamakan dengan response time atau waktu tanggap. Sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah yang dimasukkan oleh program sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar. Atau sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan turnaround time. Adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke dalam sistem sampai proses itu diselesaikan. Dinamakan dengan runtime. Nah, waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di dalam sistem tersebut, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses tersebut. Ya, jadi turnaround time itu sama dengan waktu eksekusi dan waktu menunggu. Jadi ada waktu timing untuk dia mulai sampai dengan selesai dengan waktu eksekusi. Nah, lalu yang kelima ada throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu atau selang unit waktunya. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit interval waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan tipe-tipe penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek itu bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antaranya proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Lalu yang kedua, tipe penjadwalan jangka menengah, yaitu proses status ready sampai dia running, lalu ada status waiting, dan juga sampai dia ready. Ya. Lalu yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi.
Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang insentif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini prioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Nah, ada 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. Yang pertama adalah antrian, merupakan waktu tunggu. Lalu ada prioritas, yaitu mendahului pada antrian proses. Jadi kalau ada yang diprioritaskan pada dalam sistem tersebut, maka akan didahulukan. Lalu ada preemsi, yaitu mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu. Bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses preemsi tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan perhitungan pada kerja prosesor. Pertama ada lama proses, yaitu lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses tersebut di dalam prosesor. Lalu ada lama tanggap dengan tanda atau lambang T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai dengan selesai. Nah, selanjutnya terdapat 2 macam lama tanggap, yaitu around time dan response time. Bedanya adalah around time memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Kalau response time tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Nah, selanjutnya ada masuk ke rumus penjadwalan. Rumus penjadwalan jika terdapat N, ya, proses serentak, serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T, maka rata lama tanggap TR adalah TR sama dengan jumlah TI per N. Ya, ini adalah rumus rata lama tanggap. Waktu sia-sia T min T kecil, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsi, rasio tanggap R besar T kecil, perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti atau RP, perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses dengan rumus RT sama dengan T dan T besar. Nah, selanjutnya adalah algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayani. Jadi urutannya adalah siapa yang dulu untuk tiba, maka dia yang pertama dilayani. Ya, ada istilah PTPD, FCFS dan FIFO. First in, first out. Ya. Penjadwalan tanpa prioritas, tanpa preemsi, proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani. Jadi nggak ada prioritasan di sini dan juga preemsi. Nah, jika tiba pada waktu yang bersamaan akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Nah, contoh algoritma FIFO, first in first out, yaitu seperti ini. Misalkan saat tiba, ya, ada 0, 1, 3, 7, nama prosesnya ada ABCD. Lalu di situ ada lama prosesnya, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 8. Nah, berikut adalah penyelesaian algoritma FIFO atau PTPD atau FCFS. Jadi di sini misalkan ada saat tiba 0, lama prosesnya adalah 4. Ya. Nah, saat mulainya dia mulainya dari 0. Kan ini first in first out ya. Berarti dia langsung mulai karena dia adalah yang first in, yang pertama kali masuk. Lalu saat rampungnya adalah 4 berarti posisinya lama tanggapnya adalah 4. Nah, lalu kita lihat kembali saat tiba di sini nama prosesnya adalah B. Ya. Di sini lama prosesnya adalah 7. Ya. Saat mulai adalah 4.
Nah, kenapa di sini 4? Karena sudah ada saat rampung terlebih dahulu di sini. Ya, kan berdasarkan antrian first in first out ya. Jadi si proses yang B ini dia mulainya dari 4. Nah, saat rampung dia punya nilai 11. Ya. Kenapa punya nilai 11? Karena lama prosesnya adalah 7. Ya, 4 ditambah 7 berarti rampung terakhirnya adalah 11. Sementara lama tangkapnya adalah 10. Ya, lalu misalkan kita cek lagi di nama proses yang ketiga, antrian ketiga. Saat tiba dia di 3. Ya, lama prosesnya adalah 3 juga. Saat mulai 11. Nah, kenapa dia saat mulainya 11? Dikarenakan di atas di antrian sebelumnya dia mempunyai saat rampung adalah 11. Di sini. Maka dari itu proses ketiga ini dimulai pada saat angka 11. Ya, pada saat pemrosesan ke-11. Nah, saat rampungnya dia adalah 14. Kenapa 14? Karena lama prosesnya di antrian ini adalah atau di data ini misalkan ya, itu adalah lama prosesnya 3. Berarti 11 ditambahkan dengan 3. Ya. Seperti itulah kira-kira untuk algoritma FIFO atau first in first out. Ya, algoritma ini juga bukan hanya di prosesor digunakannya, bahkan ada banyak juga algoritma FIFO ini digunakan di berbagai macam router ataupun firewall yang berhubungan dengan skala priority atau antrian masuk data, keluar masuk ya. Nah, kalau melihat barisannya di sini, proses A berada mulai saat tibanya adalah 0 dan saat rampungnya adalah 4. Nah, proses B di sini ya, dia saat mulainya adalah 4. Nah, saat rampungnya si B adalah 11. Maka ada di sini dia. Ya, itulah mungkin cara membaca barisan proses ataupun cara membuatnya. Ya, berdasarkan saat mulai juga dan berdasarkan saat rampung dan dihitung juga lama tangkapnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan dengan singkatan PTD, SJF atau SJN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi terdapat 2 langkah. Penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Baru yang akan datang dilayani. Tapi kalau misalkan datangnya bersamaan, biasanya yang diutamakan adalah yang terpendek. Nah, contoh algoritmanya seperti ini. Ya. Misal ada saat tiba nama prosesnya A, saat tiba 0, 3, 5, 6. Lama prosesnya berbeda-beda nih, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 2, ada yang 4. Berikutnya kita akan coba untuk mengetahui bagaimana proses penjadwalan dengan algoritma terpendek, yaitu ada disingkat dengan PTD, SJF atau SJN. Nah, ini merupakan tabel PTD di mana berbeda dengan yang sebelumnya berdasarkan urutan ya. Kalau kali ini adalah berdasarkan terpendeknya. Contoh misalkan ada proses terlebih dahulu di sini, saat tibanya adalah 0, lalu lama prosesnya adalah 5. Ya, lalu saat mulainya adalah 0, saat rampungnya di sini adalah 5. Nah, di mana setelah nama proses A yang dikerjakan di sini adalah si C terlebih dahulu. Jadi ini ke-1, ini kedua,
ini keempat ya, dan ini ini ketiga, dan ini yang terakhir keempat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dilihat dari lama prosesnya. Setelah ini ya, lama prosesnya yang terpendek adalah si C terlebih dahulu, setelah itu si D, setelah itu si B. Jadi dilihat urutan dari sini. Berbeda dengan yang sebelumnya kalau berdasarkan urutan. Nah, kalau kita lihat di sini saat mulainya di B ya, itu bukan 5 ngambil dari sini ya, bukan. Tetapi dia mengambilnya dari si D ya, 11. Dikarenakan urutan B ini adalah urutannya keempat ya, berada setelah D. Jadi setelah D, setelah di sini itu dimasukkan ke sini. Oke. Nah, sementara yang C, proses kedua, dia saat mulainya adalah 5 di sini. Kenapa 5? Karena kesatunya di sini saat rampungnya adalah 5. Jadi setelah A baru C, setelah C baru D, setelah D baru B. B adalah yang terakhir. Maka saat mulainya dia agak belakangan. Karena diprioritaskan yang terpendek terlebih dahulu dari lama proses. Ya, kira-kira seperti itu perbedaan antara kedua algoritma penjadwalan proses tadi. Oke, silakan coba kalian diskusikan bersama dengan teman-teman sekelas dan juga dosen di kelas, dan juga semoga kalian bisa melakukan latihan-latihan terkait dengan tabel proses tadi dan bisa mengetahui bagaimana proses penjadwalan mulai dari algoritma yang Vivo ataupun PTD tadi. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan ketiga sistem operasi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.